Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bab at-taubati. Qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Wa in kanat al-ma'siyatu baina al-'abdi wa baina Allah ta'ala la tata'allaqu bi haqqi la tata'allaqu bi haqqi al-adamiyyin falaha thalathatu syurutin. أحدها أن يبطئ عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي وشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها وإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كانت حتى قتل ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه وإن كان غيبة استحله منها. Bab taubat. Bagian kedua dari kitab Riyadhus Shalihin adalah bab taubat. Karena memang taubat itu langkah awal dalam mendekatkan diri kepada Allah. Memang pertama niat. Karena taubat itu juga perlu niat. Niat dan ikhlas. Lalu setelah itu yang dikerjakan apa? Taubat. Tidak ada orang bisa sampai kepada Allah sebelum dia taubat. Apa yang mau saya ketika jelaskan marhalah pendekatan diri kepada Allah. Bagian keduanya sama taubat juga. Marhalah pendekatan diri kepada Allah. Yang pertama adalah cari ilmu. Setelah dapat ilmu, taubat. Karena taubat gak bisa kita lakukan tanpa ilmu. Nanti sekarang setelah kita belajar taubat, baru kita paham apa itu taubat yang benar. Karena banyak orang mengira dia sudah taubat, padahal belum taubat. Karena taubatnya tidak sesuai aturan syariat. Ini perlu kita perhatikan ya. Taubat itu pembersihan. Taubat itu pembersihan diri agar bisa mendapatkan kebaikan. Sulit sekali seseorang bisa mendapatkan kelezatan, kenikmatan ibadah sebelum dia bersih dari segala dosa. Ibarat gelas, nggak mungkin bisa murni isinya air di dalamnya kalau selagi masih ada kotoran. Begitu juga diri kita nggak akan bisa diisi dengan manfaat ilahiyah, diisi dengan kenikmatan taat sebelum kita bersihkan dulu diri kita dari segala jenis maksiat. Inilah yang dikatakan ulama, pertama-tama tahalli dulu, bersihkan dulu dari segala kotoran, kemudian tahalli baru diisi dengan ketaatan. Ini dasarnya seperti itu. Perlu diperhatikan kan? Taubat dulu, bersihkan diri dari maksiat, baru bisa merasakan kelezatan taat. Tapi jangan sampai diartikan saya taatnya nanti dulu, taubat aja dulu sampai bersih. Jangan, itu salah. Ini kesalahan dalam pemahaman taubat adalah saya mau taubat aja dulu, bersihkan dulu dari maksiat, baru taat. Tidak bisa. Kapan kita bisa bersih dari maksiat? Lambat. Kalau kita ngomong saya mau bersihkan dulu dari maksiat, baru diisi taat, salah. Kayak air gelas yang kotor. Gelas yang kotor, kalau mau kita bersihkan gimana? Sebelum kita mau isi air digunakan untuk minum, ya sebelum kita isi air digunakan untuk minum, kan dibersihkan dulu. Bersihkannya pakai apa? Pakai air. Jadi ya tetap disiram. Nanti keluar kotorannya bersih. Siraman terakhir, isian air terakhir bisa diminum. Begitu juga taat yang kita kerjakan. Selagi di diri kita ada maksiat, taat masuk. Seakan-akan ya, kalau kita gambarkan kayak air tadi, taatnya itu bercampur dengan maksiat kita,
Jadi taatnya masih kosong-kosong, belum bisa dirasakan lezatnya. Terus kita lakukan taat begitu, diiringi dengan taubat, hilang semua kotoran maksiat dari kita, baru taatnya bisa kita nikmati, bisa terasa lezat. Nah, ini hadirin sekalian, pentingnya taubat dari maksiat. Saya kalau di badan kita ada maksiat, taat masuk, bisa-bisa taatnya yang hilang. Taatnya yang hilang. Kenapa? Maksiatnya lebih banyak. Kayak satu truk besar isinya bawa sampai masukkan air bersih satu gelas kecil. Tambah bersih gak drumnya? Enggak, akhirnya yang besar. Makanya kita perlu benar-benar bertobat. Ulama mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib dari semua dosa. Bukan dari satu dua dosa ya, dari semua dosa. Nanti di depan dalilnya disebutkan. Jika maksiat, ingkar dan maksiat, jika maksiat itu adanya antara hamba dan Allah, la tata'allaqu bihaqqil adamiyyin, tidak ada hubungannya dengan hak adami. Ada dosa antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada hubungannya dengan hamba. Contohnya macam-macam banyak. Sombong, sukudun di urusan hati, hasud, emosi, ragu dalam agama. Ini nggak ada urusan dengan makhluk. Atau dengan badan, maksiatnya seperti contoh membuka aurat, ngomong kotor, jalan ke tempat maksiat, makan makanan yang haram. Ini dosa antara kita dan Allah, tidak ada hubungannya dengan makhluk. Ini punya 3 syarat. Ada 3 syarat baru bisa taubatnya diterima. Yang pertama, an yubli'a anil maksiat. Pertama, ini yang paling penting, berpaling meninggalkan maksiat yang dikerjakan. Ada orang mau taubat, saya buka aurat, tutup auratnya. Saat sampai membuka aurat, biar sadar ini salah, ingin taubat, tutup auratnya. Ini syarat pertama, tinggalkan jenis maksiatnya. Ada yang taubat dari pekerjaan yang haram. Ini termasuk tinggalkan dulu pekerjaan haramnya. Karena kalau kita ngomong saya taubat, tapi maksiatnya nggak ditinggalkan, tidak taubat namanya, pura-pura. Kawan kita minta maaf sama kita, biasanya kita ngomong apa? Jangan diulangi ya. Bukan cuma itu, jangan diulangi itu, tinggalkan dulu dosanya. Ulun menyesal, ulun sudah kada mengulangi lagi. Orang yang ganggu kita, sebelum dia minta maaf yang dikerjakan apa pertama kali? Tidak dilakukan gangguannya dulu. Gangguannya ditinggalkan. Itu pertama. Sudah, contoh misal ada orang suka ngambil buah di rumah kita, nyolong buah di rumah kita. Kalau dia mau minta maaf pertama kali dia kerjakan apa? Ampihan mencuri, berhenti mencuri. Itu syarat pertama. Berhenti, stop curinya. Baru yang kedua, menyesal. Begitu juga kita sama Allah, menyesal atas dosanya. Menyesal atas dosanya. Baru yang ketiga, rencana, niat tidak mau mengulangi
Nah kita ngomong begitu, janji ya nggak akan diulangi. Ya, baru lengkap syarat taubat. Ini harus ada ketiganya. Kalau nggak ada satu aja, berarti taubat kita bohong. Contoh, orang kerjanya haram. Kalau mau taubat gimana? Berhenti kerjaannya. Itu syarat pertama. Stop dari kerjaan haramnya. Sudah stop, berhenti, nyesal. Oh, saya salah, saya dosa. Sudah menyesal, niat saya nggak akan mengulangi. Sempurna syarat taubat, baru bisa diterima oleh Allah taubatnya. Kalau cuma astagfirullah, ya Allah, ya Allah, haram, belum minta maaf, tapi besok lagi lanjut kerja. Dia bukan taubat namanya. Kayak tadi, Pak maaflah belum ngambil penggabian. Pagi-pagi minta maaf, malam ngambil lagi. Jadi minta maaf sungguhan apa palsu? Oh, nah ini yang perlu kita perhatikan. Pertama-tama itu benar harus tinggalkan dulu maksiatnya. Stop total. Uang haramnya itu harus dikembalikan kepada yang berhak, yang bisa kerjaannya riba. Dia ngambil harta orang dengan cara yang zalim, kembalikan kepada orang lain. Ini ada urusan dengan manusia. Sesali, nyesel. Jangan ngomongnya tobat, tapi bangga. Banyak orang-orang yang salah. Ngomongnya tobat, tapi dia bangga dengan maksiat di masa lalunya. Ulun ya, apa yang belum jawab dan belum ini? Sudah macam-macam ulun rasakan. Untung ulun sudah tobat sekarang. Tapi ceritanya dengan bangga. Dulu pernah melakukan ini, melakukan itu. Ketahuilah, ini belum tobat semua. Kadang ada di antara kita, ya kita lihat diri kita. Jangan orang lain lihat diri kita. Ada ngomong ulun tobat jadi preman, tobat jadi apa? Sudah tobat ceritanya. Tapi kalau dulu kan kisahnya kisah masa lalu terus. Wah dulu nih ulun begini, dulu nih ulun begitu. Kisahnya sambil bangga. Berarti kan nggak menyesal ya. Ini hati-hati. Belum tobat berarti. Makanya saking menyesalnya akan manusia, sampai-sampai nggak berani ngomong dosanya yang sudah lewat. Ini termasuk perlu diperhatikan ya. Dosa yang sudah dikerjakan tutupi, diam, tinggalkan, sesali, jangan sampai diomongkan lagi. Dan niat saya tak mau ulangi. Ini terus perhatian, ini hal yang sangat penting. Dilarang oleh para ulama. Al-Habib bin Al-Haddad menyebutkan, jangan sampai kita bahkan ya, mengingat dosa yang sudah lewat. Yang penting beres sudah tobatnya, sudah sempurna tobat, nggak usah diingat-ingat. Kecuali ingat dosa tadi bawa manfaat, tambah menyesal, merasa dirinya kurang baik, jadi husnudzon dengan orang-orang mereka lebih bagus dari saya banyak dosa. Kalau ingat dosa malah tambah semangat ibadah, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada efek balik kayak tadi, udah nggak usah diingat dosa. Kenapa? Banyak di antara kita ingat dosa, tapi yang diingat bukan bikin menyesal, rindu dengan maksiat yang lalu. Dulu masa muda senang berjalan sama si Kim, kangen pengen jalan-jalan, laki-laki pengen jalan sama perempuan. Ada maksiat sudah lewat jauh, ngomongnya tobat, tapi kadang-kadang masih rindu melakukan maksiat tersebut. Nah ini bahaya. Makanya kadang-kadang jangan diingat. Jadi setelah 3 syarat taubat sempurna, lihat-lihat diri dia. Gimana tipenya sampean ini dari dosa tadi? Udah sungguh menyesal sempurna 3 syarat ya. Jangan diingat lagi dosanya. Ada orang taubat dari pekerjaan haram. Udah beres. Alhamdulillah ditinggalkan sudah setahun. Stop dari kerja haram. Diingat masa waktu kerja haram. Biasanya kerja haram lebih sukses dari kerja yang halal. Rindu dia. Ayo coba dulu waktu zaman kerja di maling, gak ada capek kerja. Sekarang jadi
tiga syarat ini perlu kita ketahui. Ini dosa antara kita dan Allah. Fa'in kana fa'in fukida ahad thalathati lam tasihhat taubathu. Kalau kehilangan tidak ada salah satu dari tiga syarat tadi, tidak sah taubatnya. Berarti dosa kita masih tercatat di buku amal kita. Dia dulu sudah sholat taubat, sudah mandi taubat, istighfar 1000 kali. Tapi tiga syarat ini belum sempurna, percuma. Nggak ada gunanya itu sholat taubatnya, istighfar 1000 kalinya, belum taubat namanya. Tetap dosanya masih ada. Ada orang taubat dari sombong misalnya. Ya, saya taubat dari sombong, sholat, istighfar, mandi taubat dulu ya, mandi taubat, sholat, terus istighfar. Selesai semua dikerjakan, tapi masih tetap aja belum memang baiklah, paling bagus belum sombong aja, belum istighfar kayak ini, belum punya ada maksiat hati padahal cuma sombong, belum langsung taubat istighfar. Memang ada yang baik kayak belum di kampung ini. Ini taubat macam apa? Taubat tapi masih merasa dirinya paling baik. Di sana sudah istighfar, taubat nggak diterima, tetap di catatannya malaikat masih ada bapak ini sombong. Bukan aurat istighfar, nangis ya Allah, menyesal. Ini yang sering terjadi. Kadang-kadang di majelis taklim kita lewat bar, nangis, gurunya jelaskan hukumnya bukan aurat, sedih, astagfirullah, astagfirullah, nyesal bukan aurat. Pulang dari majelis bukan hanya dibuka, digulung masuk lintas, kembali pakai celana, kerudungnya dibuka ke kendaraan pulang, bisa. Bukan lagi auratnya, barusan nangis misal. Sekarang pulang dibuka lagi auratnya. Dan itu tobatnya, ini tobat palsu. Itu yang benar-benar seandainya bisa. Kan ada kadang-kadang ulama ustaz ketika di majelis orang yang hadir diingatkan dosanya, disuruh tobat. Alhamdulillah orang hidayahnya bersih, nyesel, tobat. Tapi diulangi lagi habis selesai majelis. Habis nyesel nangis, taubat benar-benar diulangi lagi. Ini kalau masih dia rencana ngulangin, tetap berarti mesti kurang satu syaratnya, tetap dihitung maksiat, bayangkan. Itu yang begitu sungguh nyesel. Apalagi yang hadir majelis tertawaan, hadir majelis ramai-ramai, pulang tetap buka aurat. Jangan harap dapat pengampunan dari Allah. Nah ini syarat terakhir perlu diperhatikan. Niat tidak mengulangi dosa. Ya. Ini yang penting niat berencana dengan sungguh hati. Saya nyesel ya Allah dan saya tak mau mengulangi dosa ini lagi. Rencana sungguh. Perkara besok tanpa sadar digoda lagi sama setan, maksiat lagi. Itulah yang cerita. Berarti dari nol. Yang kemarin sudah diterima. Kadang ada orang contoh stop, ya Allah, belum niat, belum stop, mau jaga mata, nggak mau lagi ngeliat yang diharamkan oleh Allah, nyesel, nangis di malam hari tobat. Nangis itu bukan syaratnya, cuma contoh aja. Biasanya namanya orang nyesel dan kadang sampai nangis. Saya nggak mau ulangi lagi maksiat, saya nggak mau lagi ngeliat yang haram. Sudah tobat sungguhan. Pertama sempurna syaratnya ngeliat, kedua nyesel, ketiga niat saya nggak mau ulangi lagi. Besok pas keluar, nah kayak kita di Indonesia ini kan mesti aja terlihat aurat di mana-mana. Sudah rencana mau jaga mata, kelihatan lagi. Ini kayak apa hukumnya? Pas melihat lagi gimana? Kalau yang sudah sungguh berencana dan mau melihat, aman. Yang kemarin diampuni, tinggal yang sekarang aja ini yang lihat lagi harus tobat bahasa tobat ulang. Dan terlihat perbedaannya. Kelihatan dari sekalian. Kalau dia berencana saya nggak mau ulangi lagi, itu kelihatan bedanya. Kalau orang yang berencana saya nggak mau lihat maksiat lagi, besok pas pergi pas jalan cari-cari. Ibaratnya ya, kalau maksiat mata
yang sudah disebutkan tadi. Pertama, tinggalkan maksiatnya. Sebelum berbuat, tinggalkan maksiatnya dulu. Kedua, menyesali. Ketiga, niat tidak akan mengulangi. Dan yang keempat, an yabrana min haqqi sahibiha. Dia harus mendapatkan rela, melepaskan diri dari hak pemiliknya. Kalau maksiatnya dengan anak ada, dia harus terlepas dari hak orang yang dia zalimi tadi. Artinya gimana? Baik anak malam memanfaatkan orang ilaih. Kalau haknya ini berupa uang, harta, kembalikan. Habis nyolong uangnya orang, tobat sama Allah, istighfar. Belum selesai pengampunannya, harus kembalikan dulu uangnya ke yang ambil. Kalau berbentuk harta, harus kembalikan, baru sempurna tobatnya. Ini saya lihat gak ulangi lagi, saya gak mau ngambil harta orang lagi, nyesel. Tapi kita minta maaf sama orang yang gak membalikan hartanya. Dari apa dia? Tidak diampuni. Harus kembalikan. Jadi ngambil segala orang, bawa pulang ke rumah, mau diampuni sama Allah, kembalikan segalanya yang punya. Harus dikembalikan. Kalau enggak, tidak diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat hadda qadrin wa nahwahu makanahu minhu. Kalau haknya itu jenis hak qadar, dia menuduh orang, alhamdulillah ini hati ini sekarang ibu ini. Hakul qadar, apa itu hakul qadar? Menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina itu kan dosa antara kita dan makhluk, atau hak-hak yang lain, memegang orang, memakai bahan orang tanpa izin, maka aku ilaih. Sampai memberikan pemilik hak tadi melakukan atau mengambil haknya dari kita. Contohnya tadi yang dikasih sama yang menahu itu qadar. Apa itu hak qadar? Sampai kalau menuduh orang berzina, kita yang dipanggil oleh imam, kita yang kena hakul qadar. Kita yang dilempar batu, kita yang dicambuk. Jadi kalau menuduh orang berzina, kita minta maaf sama dia. Bukan cuma apa, kita mendatangi dia dan kita harus ngomong sama dia, maaf saya menuduh dia berzina. Dia lapor ke hakim. Bisa dia lapor ke hakim, dia dihukum, dia harus terima hukuman. Jadi kalau mengambil haknya orang dari hak hukuman syariat, berarti kita harus menerima konsekuensi hukumannya. Jika sembarangan, hati-hati sama sekarang ya, sama sekarang hati-hati. Jangan sampai yang berani ngomong ini zina, ini melakukan yang haram, hati-hati. Kenapa yang mau saya ngomong? Yang menawi ngomong ini karena salah satu maksiat berbahaya yang orang banyak rasakan. Dan ingat, kita melihat orang di sana masuk ke satu ruangan berdua bisa. Memang kan haram, dia berduaan haram. Cuman dia nggak boleh ngomong pasti sendiri berzina, nggak boleh. Seandainya dia sendirian melihat dengan mata dia melihat, terus dia ngomong, masih dari terima kesaksian dia, itu harus 4 orang saksinya, nggak tahu lama. Dan ini yang diajarkan Rasulullah. Satu orang melihat ada 2 orang berzina, melihat berzina ini kata ulama dijelaskan bukan cuma melihat orang masuk ruangan, bukan melihat orang menempel, bukan, tapi melihat dengan jelas. Nah, ini kan susah kan, hampir nggak ada dengan jelas. Dan kalau sendirian lapor, dia ditanyain saksi lain mana. Kalau sendirian dia dihukum. Jadi minimal 4 orang. Bayangkan, nggak gampang ya, marah salah begini ini nggak gampang. Apalagi cuma dengar kisah, cuma dengar cerita, terus kita ngomong, oh itu tuh kayaknya begini, rame, hati-hati. Umat-umatan ngomong biar benar, betul. Ini dosa yang sangat besar ya.
mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang sudah menikah, yang mukmin, dituduh berzina padahal dia bersih, dituduh macam ceritanya. Makanya kalau urusan kayak gini jangan obat-obat, apalagi sekarang zaman berita, dengar dari berita jangan obat-obat, dan diem. Jangan ngomong masalah masih diri, stop. Jangan obat-obatan, hapus beritanya. Kalau ada kirim video langsung dihapus, karena bisa ditonton. Apalagi ikut-ikutan ribut, terus stop. Rasulullah lebih tahu caranya. Contohnya ada seorang sahabat perempuan, seorang wanita di zaman Rasulullah SAW. Nanti di depan kita akan lihat di bab tobat. Ini kita akan bahas ceritanya. Dia melakukan ini, apa yang dilakukan Rasul? Tutupi. Nanti kita akan lihat ceritanya. Rasulullah suruh diam. Nanti kita ada di depan hadisnya. Nanti kita akan bahas itu. Ini contoh bahwa beliau ingin menjaga jangan sampai ramai urusan ini. Kalau orang ada ikut-ikutan ngomong bahaya. Nah, kembali ke bahasan kita. Kalau dia punya dosa dengan manusia, urusan had seperti ini harus rela menerima balasan. Yang dia bisa contoh menyentil telinga kawan. Sakit kan telinganya kawan dia? Dosa. Taubatnya gimana? Balas telinga ulang sentil juga. Balas telinga ulang sentil juga. Kalau maaf atau tidak maaf, bisa dua pilihan ini ya. Kalau sidin mau membalas, ya balas. Kalau sidin nggak mau membalas, minta maafnya, maafkan. Kadang-kadang ada bercandaan kegayaan, ya nyakiti hati kawan, minta maaf, dimaafkan sama dia nggak mau membalas, ya sudah. Tapi kalau dia mau membalas, itu haknya dia. Ini yang perlu diperhatikan. Dalam sekarang ini kadang ada orang yang salah dia, terus dia minta maaf, Yang dimintai maaf mau memaafkan dengan syarat balas. Itu ingat ya, dia membalas, dia nggak ada salah, betul aja. Ulun nyakiti dia misalnya, Pak, ulun minta maaf lah, terus dia bilang, ada ulun balas dulu kalau ulun minta maaf. Nggak ada salah, betul aja dia, itu haknya dia. Haknya dia mau membalas, haknya dia. Ulun harus rela. Kada boleh ulun bilang begini, wah si ini dasar keterlaluan, dimintai maaf karena mau, masih mau membalas juga. Ada keterlaluan, yang keterlaluan biar kenapa ganggu dahulu begini? Kan sering terjadi ya, ada orang ambil haknya orang lain, orang musuh kita ya. Terus pemilik hak nggak mau memaafkan. Contoh bisa pakai tanah orang, ambil tanah orang bisa. Yang punya tanah marah, dituntut nih kita yang pakai tanah orang lain tadi dituntut kita. Ya minta maaf saya, nggak mau dia, harus ganti rugi. Saya nggak mau memaafkan. Pemakaian tanah bisa dihitung berapa, yang penting ada toiletnya. Biar pakai tanah untuk setahun, sewa setahun 1 juta bayarnya bisa, ganti rugi 1 juta. Kita harus dia terima tuntutannya dia. Nggak boleh kita bilang keterlaluan orang minta maaf aja kada diberi. Dia yang keterlaluan ngambil haknya orang. Ini perlu diperhatikan loh. Jadi kalau ada orang menuntut seseorang karena kesalahan, tuntutannya diterima. Kenapa dia salah? Kecuali tuntutnya berlebihan. Misalnya kayak tadi ya, pakai tanah orang. Normalnya kalau pakai tanah itu sewanya misal setahun 1 juta misal. Dituntut sama dia harus bayar 100 juta. Kan dolim penuntutannya, itu nggak boleh. Dianya dosa menuntut berlebihan. Tapi di syariat sebetulnya ada aturan. Mungkin kalau hukum dunianya yang susah, kadang pencemaran nama baik bisa. Kan tuntutan dituntut cuma suruh minta maaf, dituntut suruh menjelaskan lagi, ya mengembalikan nama baiknya. Ini enggak, pencemaran nama baik dituntut uang 1 miliar. Kalau tuntutannya melebihi hukuman, nah yang menuntut nggak boleh, nggak pas, ini salah.
Jelas ya? Jadi ingat ini, kata kita diputar balikkan, orang salah dituntut, yang salah yang menuntut. Dipikir kalau berita jangan dilihat, makanya jangan melihat berita dia. Berita itu bisa diputar-putar. Kadang-kadang orang didolimi menuntut dia, menuntut balas. Yang dibikin salah seakan-akan yang menuntut, padahal yang ganggu pertama itu yang salah. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau kita salah dituntut sama orang itu sudah, memang itu konsekuensi kalau kita salah dituntut sama dia. Tinggal tuntutannya yang wajar. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Tambah lagi saya mau Nawawi. Kalau maksiatnya jenis ghibah harus minta halal. Jadi harus dia dapat kehalalannya orang yang dia ghibah. Bahaya, susah ya. Yang pagi-pagi ngomongin orang, ngomongin orang mana, dia ngomongin, terus dia mau tobat, tidak bisa tobat ya. Datangi dulu orangnya, minta halal, dia harus datangi orangnya ngomongin, maaflah, tadi pagi habis majelis belum mau ngibahin dia, belum mau ngibahin dia, minta maaf, dimaafkan, beres. Tinggal 3 syarat tadi kan, nggak dilupa, tinggalkan maksiat, nyesal dan jangan mengulangi, baru diampuni. Jadi nggak bisa, biar habis ngibahin orang terus istighfar, nggak diampuni sama Allah. Ini makanya kata ulama, salah satu bahaya ghibah, bahkan sampai ada riwayatnya, ghibah sama zina lebih berbahaya ghibah. Hadis Imam Nawawi, Imam Ghazali berbeda orang mati. Kenapa? Karena pezina taubat, nyesel, sadar dosanya diampuni oleh Allah. Walaupun apa ghibah, taubat, tapi nggak minta maaf sama orang yang nggak diampuni sama Allah, sehingga dosa tetap ada. Walaupun mungkin perbandingan ghibah sama zina kan kelihatan ya besaran zina, cuma karena ghibah belum dapat ampun, lebih bahaya. Di rumah dia ada ular, hewan buas kan, berbahaya kan, sama ada kelabang, bahaya mana termasuk ular? Ular kobra misalkan, lebih bahaya ular kobra. Tapi ular kobra tak melihat, diambil dibuang, beres. Kelabang kecil nggak kelihatan, dibiarkan. Nah itulah ghibah seperti itu. Padahal bahayanya lebih kecil daripada ular kobra yang sangat beracun. Cuma dia nggak terlihat, nggak dibuang, bisa membahayakan penduduk rumah. Begitu juga ghibah. Kamu bayangkan ya, dia udah ghibah berapa orang? Dia wajib datang satu-satu, salahnya sendiri. Pak maaf lah lu ghibah dia, Pak maaf lah lu ghibah dia. Datangi rumahnya satu persatu, minta maaf. Kalau enggak dapat pengampunan. Soal daerahnya dulu jauh rumahnya sampai ini ghibah, yang ghibah rumahnya di hulu sungai. Wajib ya kalau ada rezeki berangkat ke sana, minta maaf. Yang susah yang ghibah orang yang sangat jauh. Presiden Amerika Serikat dia ghibahin. Apa minta maafnya? Nah, itulah kita juga kadang-kadang nggak sadar diri. Hati-hati. Makanya kalau kita kurang melihat TV, kurang juga ghibah kita. Jadi kalau kita banyak melihat, kita melihat orang-orang di luar ikut-ikutan, nanti orang dibaca ghibahin yang di Jakarta habis kayak apa tempatnya coba. Ini perlu diperhatikan ya. Wajibu an yatuba min jami'id dzunub. Wajib taubat dari seluruh dosa. Fa in taba min waqtiha sahat taubatuhu inda ahli al-haqqi min dzalika dzambi. Kalau taubat dari sebagian dosa, nggak semua. Ada orang punya maksiat 3: buka aurat, berbohong, sama melihat yang haram. 3 maksiat. Istighfar, taubat dari buka aurat, taubat dari berbohong. 1 belum, masih melihat yang haram belum.
belum taubat, 2 aja. Astagfirullah, belum taubat, belum melihat, belum buka aurat, belum taubat, belum berbohong. Kayak apa taubatnya ini? Sahih inda ahlil haq. Sah taubatnya menurut ahlil haq. Jadi kebanyakan ulama mengatakan diampuni taubatnya inda dikatakan, tapi dari dosa yang dia sesali aja, dari dosa yang dia taubatin aja. Wa baqi alaihi baqi, tersisa dosa tadi satu. Apa itu? Melihat yang haram. Jadi dia punya dosa 3, taubat 2, sisa 1. Nah, yang punya 10 taubat, 10 maksiat, taubatnya 1 aja, sisa 9. Makanya kalau taubat, niatkan semua taubat, semua dosa. Ya Allah, aku taubat kepadamu dari seluruh dosa. Sesali sama Tuhan. Saya melihat yang haram, saya makan yang ini, saya ngomong yang haram, saya buka aurat, saya ini, saya itu, saya tinggalkan wajib dan lain-lain. Sesali semua, baru bisa diampuni semuanya. Kalau taubat separuh ya sisa separuh lagi. Malah sebagian ulama biar semangat jadi yang gitu. Kenapa begitu? Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau dia punya 10 dosa, taubat 5, masih sisa 5 belum ditaubatin, nggak ada diampuni semuanya. Nggak diampuni semuanya. Jadi kalau taubat harus taubat semuanya. Berat kan? Jadi nggak bisa kita pilih-pilih taubat. Ini semua ada dalilnya. Waqad tadahharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubi taubah. Banyak sekali dalil Al-Qur'an, hadis dan ijma'nya ummah atas wajibnya taubat. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kepada Allah jami'an, secara menyeluruh, wahai orang yang beriman, agar kalian selamat di akhirat, di dunia dan akhirat. Nah, ini ayat ini, taubatlah secara menyeluruh. Kalau ada ulama kita ngomong begini, berarti yang belum ditaubati tidak diampuni. Itulah tafsirnya yang tadi sudah kita bahas. Suruh taubat secara menyeluruh, berarti punya 10 dosa, taubati 10-nya, baru bisa diampuni semua. Kalau taubatnya cuma separuh, yang separuh belum diampuni. Nah, sebagian ulama menafsirkan lagi kalimat tubu ilallahi jami'an, taubatlah secara menyeluruh. Berarti kalau nggak menyeluruh namanya bukan taubat. Dibilang begitu. Berarti punya dosa 10, taubat dari 5 aja. Nah, ini bukan taubat dari mereka. Berarti dari ampuni, semuanya dari ampuni. Jadi tetap sisa 10. Nah, ini kan berat ya. Dia punya 10 dosa, baru taubat 5. Tetap masih sisa 5. Nah, ini bahaya. Makanya taubat. Allah SWT berfirman, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfarlah kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Tsumma tubu ilaihi, lalu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dalam ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Macam-macam maknanya. Ulama Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan taubatan nasuha itu taubat dari dosa dan tidak mengulanginya. Itu taubatan nasuha. Sebagian lagi mengatakan taubatan nasuha itu apa? Istighfar dengan lisan, menyesal dengan hati, dan menjaga tidak mau mengulangi. Itu menurut Sayyidina, apa menurut para ulama. Intinya taubatan nasuha itu apa? Yang tadi kita baca, yang
menyesal dari maksiat. Syarat ketiga, rencana tidak mau mengulanginya. Kalau hubungannya dengan makhluk, syarat keempat, meminta maaf, minta halal, minta ridho, kembalikan hak orang tersebut. Ini yang disebut dengan taubat dan nasuha. Ini taubat dari dosa. Sebenarnya ada satu lagi, taubat dari meninggalkan yang wajib. Yang kita bahas tadi ya. Taubat dari meninggalkan yang wajib. Misalnya 609 pas. Ya, kalau hari itu 609. Taubat dari meninggalkan yang wajib secara ikhlas. Nah, tadi taubat dari dosa, dari maksiat. Sekarang ada orang taubat dari meninggalkan yang wajib. Caranya gimana? Caranya dikodok selesai. Orang taubat dari meninggalkan sholat. Gimana cara taubatnya? Kodok sholatnya, terus menyesal, astagfirullah ya Allah, minta maaf belum ada sholat kemarin. Kodok bagi ya Allah, belum minta maaf tahun ini lupa zakat. Kodok zakatnya beri. Kalau taubat dari meninggalkan wajib tidak dikodok, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf ya Allah, tadi malam belum ada sholat isya. Istighfar, taubat. Kodok, kalau ada kodok nggak diampuni dosanya. Ya Allah, belum ada mengeluarkan zakat, astagfirullah. Itu kan uangnya wajib. Uangnya udah habis ya Allah. Utang sama yang orang miskin. Kalau ada rezeki bayar. Kalau cuma istighfar aja, enak ini kayak gini. Dikira aja diampuni sama Allah. Lalu astagfirullah ya Allah, taubat baru nggak bayar zakat. Zakatnya harusnya bayar 10 juta misalnya.